Baik, materi selanjutnya yaitu klasifikasi. Nah, untuk mempermudah mengidentifikasi dari pengelompokan Petridophyta bisa dengan melihat bagan dikotomi dan kunci determinasinya. Dikelompokkan menjadi 12 spesies. Yang pertama ada Psilotum, yang kedua ada Selaginella, yang ketiga ada Lycopodium, yang keempat ada Equisetum, yang kelima ada Asplenium, yang keenam ada Cycloporus, yang ketujuh ada Marsilea, yang kedelapan ada Adiantum, yang kesembilan ada Alsopila, yang kesepuluh ada Platycerum Serium, yang ke-11 ada Dimoglossum, yang kedua ada Nephrolepis. Nah, untuk membuat bagan dikotomi dan kunci determinasi, kuncinya adalah kita membuat bagan deskripsi atau pengelompokan dulu sesuai dengan ciri-cirinya yang akan dibuat di kunci determinasi tersebut. Yang pertama adalah membedakan dengan ciri habitat, kemudian habitus, letak sorus, bentuk daun, pembawa spora, kemudian ciri khas tanaman tersebut dan kemiripannya. Yang pertama ada spesies Psilotum nudum. Nah, habitatnya yaitu terestrial, kemudian habitusnya yaitu herba, letak sorusnya di ketiak daun, bentuk daunnya itu sisik, tapi kebanyakan Psilotum ini tidak memiliki daun. Kemudian pembawa sporanya itu Strobilus, memiliki spora yang homospora. Ciri khas dari tanaman ini itu kantong spora yang seperti butiran buah, kemiripannya seperti paku purba. Yang kedua ada Selaginella, habitatnya yaitu terestrial, kemudian habitusnya itu herba, letak sorusnya berada di ujung, bentuk daunnya elip, pembawa sporanya Strobilus, memiliki spora yang heterospora dan ciri khasnya yaitu daun elip berhadapan, kemiripannya seperti sisik naga. Yang ketiga ada Lycopodium, habitatnya terestrial, habitusnya herba, letak sorusnya di ujung, bentuk daunnya berbentuk jarum, pembawa sporanya Strobilus, kemudian memiliki spora homospora, ciri khasnya yaitu merambat, kemiripannya seperti kawat. Yang keempat ada Equisetum, habitatnya di air, habitusnya herba, letak sorusnya berada di ujung, bentuk daunnya sisik, pembawa sporanya Strobilus, sporanya heterospora, ciri khasnya daun berbentuk sisik, batang berongga. Kemiripan dari tanaman ini yaitu seperti bambu. Yang kelima ada Asplenium nidus, habitatnya epifit, kemudian habitusnya herba, letak sorusnya di bawah permukaan daun, bentuk daunnya lancet, pembawa sporanya sorus, sporanya homospora, ciri khasnya yaitu daunnya panjang lebar seperti dasi, kemiripannya seperti dasi. Kemudian yang keenam ada Cycloporus, habitatnya yaitu epifit, kemudian habitusnya di herba, letak sorusnya di bawah permukaan daun, kemudian bentuk daunnya oval, pembawa sporanya sorus, memiliki spora yaitu homospora, ciri khasnya daun bulat, kemiripannya seperti balon. Selanjutnya adalah ada Marsilea, yaitu habitatnya air, kemudian habitusnya di herba, letak sorusnya di bawah permukaan daun, bentuk daunnya oval atau seperti biji bulat telur,
Pembawa sporanya yaitu sorus, memiliki spora yang heterospora, memiliki ciri khas bentuk entalnya yang menyerupai payung. Kemiripannya yaitu mirip dengan payung. Yang kedelapan yaitu ada adiantum. Habitatnya di terestrial, habitusnya itu herba. Letak sorusnya berada di tepi daun. Kemudian bentuk daunnya itu persegi. Kemudian pembawa sporanya sorus. Sporanya yaitu homospora dan memiliki ciri khas daun berbentuk persegi di ujung daun dan kemiripannya seperti kipas. Kemudian yang ke-9 ada Alsopila. Habitatnya terestrial, habitusnya itu pohon. Kemudian letak sorusnya di bawah permukaan daun. Bentuk daunnya lancet dan pembawa sporanya sorus, memiliki spora yang homospora dan ciri khasnya memiliki ciri khas yang habitus pohon. Kemiripannya seperti pohon kelapa. Kemudian yang ke-10 ada Platycerium, yaitu habitatnya epifit. Kemudian habitusnya itu herba. Kemudian letak sorusnya di ujung daun. Bentuk daunnya lancet. Pembawa sporanya sorus dan memiliki spora yang homospora, memiliki ciri khusus daun pipih, ujung daun seperti tanduk dan kemiripannya seperti tanduk rusa. Kemudian yang ke-11 yaitu Dreamoglossum. Habitatnya di epifit, kemudian habitusnya di semak. Letak sorusnya di bawah permukaan daun. Bentuk daunnya lancet. Kemudian pembawa sporanya sorus, memiliki spora homospora dan memiliki ciri khas susunan daun satu bidang. Kemiripannya seperti sisik naga. Yang ke-12 yaitu Nephrolepis. Habitatnya terestrial. Kemudian yang selanjutnya yaitu habitusnya semak. Letak sorusnya di bawah permukaan daun. Bentuk daunnya lancet. Kemudian pembawa sporanya sorus, memiliki spora homospora. Ciri khasnya bentuk daun muda seperti ginjal. Kemudian kemiripannya seperti daun saga. Selanjutnya yaitu kita membuat bagan dikotomi konsep. Setelah kita membuat tabel deskripsi, nah tabel deskripsi tersebut itu memudahkan kita untuk membuat bagan dikotomi konsepnya, karena kita bisa memudahkan perbedaan dari masing-masing spesies tersebut. Nah, langsung saja yang pertama yaitu Petridophyta ini ada 12 spesies. Kemudian kita cari perbedaannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita bedakan dari jenis habitatnya. Ini ada dikelompokkan ada 3, yaitu terestrial, epifit, dan air. Nah, habitatnya yang terestrial ini ada 6 spesies dan epifit ada 4 spesies. Kemudian air ada 2 spesies, yaitu Equisetum dan Marsilea. Kemudian kembali ke terestrial. Nah, terestrial ini kan ada 6 spesies. 6 spesies ini kita pecahkan lagi menurut perbedaan habitusnya, yaitu terdiri dari herba, semak, dan pohon. Nah, spesies yang ciri habitusnya herba ini ada yang pertama Basilotum nudum, kemudian Selaginella dan Lycopodium. Kemudian
ada nomor 8 ini adiantum. Kemudian yang habitusnya semak ini ada neprolepis. Nah, neprolepis ini itu tidak perlu dipecahkan lagi. Cukup sampai di sini saja. Kemudian pohon ini yaitu adalah Alsopila. Alsopila ini tidak perlu dipecahkan lagi. Ini cukup sampai di sini saja. Kemudian nanti tugas kita memecahkan yang habitusnya herba ini masih ada 4 spesies. Setelah itu, yang herba ini masih ada 4 spesies. Kita pecahkan lagi menurut pembawa sporanya. Dibedakan menjadi Strobilus dan Sorus. Pembawa spora yang Strobilus itu ada 3 spesies, yaitu Psilotum, Selaginella, dan Lycopodium. Kemudian yang pembawa sporanya Sorus ini ada adiantum. Nah, adiantum ini sudah sampai di sini saja, tidak perlu dipecahkan lagi. Terus tugas kita masih ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 spesies yang perlu dipecahkan lagi, yaitu kita bedakan menurut sporanya. Ada heterospora dan homospora. Yang heterospora itu ada Selaginella. Ini tidak perlu dipecahkan lagi, berarti cukup sampai di sini saja. Kemudian yang sporanya homospora ada 2, yaitu spesies Psilotum nudum dan Lycopodium. Nah, kedua spesies ini kita bedakan lagi menurut kemiripannya, seperti paku kawat dan seperti paku purba. Yang kemiripannya seperti paku kawat ada Lycopodium, dan kemiripannya seperti paku purba ada Psilotum. Nah, ini sudah beres. Ini sudah clear. Kemudian selanjutnya yaitu epifit. Epifit ini kan masih ada 4 spesies yang perlu dipecahkan lagi, yaitu kita cari perbedaannya, yaitu letak sorusnya. Ada di ujung daun dan di bawah permukaan daun. Yang di ujung daun itu ada Platycerium. Nah, Platycerium ini sudah sampai di sini saja, tidak perlu dipecahkan. Ini artinya sudah cukup. Kemudian tugas kita masih ada 3 spesies lagi untuk dipecahkan menjadi masing-masing. Selanjutnya yaitu kita pecahkan menurut bentuk daunnya. Nah, oval dan lancet. Bentuk daunnya yang oval yaitu ini sudah menemukan, yaitu ada Cycloporus. Nah, Cycloporus ini kita sudah selesai sampai di sini, tidak perlu dipecahkan lagi. Kemudian masih ada bentuk daun yang lancet. Ini ada 2 spesies. Kita pecahkan lagi menurut ciri khasnya. Nah, daunnya panjang lebar seperti dasi dan susunan daun satu bidang. Nah, daunnya panjang seperti dasi ini terdapat pada spesies Asplenium nidus, dan susunan daun satu bidang ini ada Dreamoglossum. Ini artinya sudah clear. Kemudian selanjutnya yaitu air. Air ini kan tadi ada 2 spesies yang habitatnya air. Ini ada 2 spesies, yaitu spesies Equisetum dan Marsilea. Ini dipecahkan lagi menurut bentuk daunnya, yaitu sisi dan biji bulat telur. Yang sisi yaitu Equisetum dan biji bulat telur yaitu Marsilea. Nah, dari bagian dikotomi konsep ini sudah jadi, yaitu yang pertama yang penting kita paham urut-urutannya dan dicari pertama yaitu perbedaannya.
dibedakan sampai ketemu dari masing-masing spesies. Kayak misalkan ini Dreamoglossum kan sudah tidak ada yang perlu dibedakan lagi, berarti itu tandanya cukup. Selanjutnya yaitu cara penomorannya itu harus urut. Ini terestrial itu ditulis 1A, kemudian epifit 1B, 1C, kemudian 2A, 2B, 2C. Ini tidak boleh langsung ke bawah, tapi kita harus menyamping, menghabiskan yang samping, kemudian baru ke bawah sesuai urutannya. Kemudian menyamping ini 3A, 3B, terus 4A, 4B, kemudian 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, yang terakhir baru 9A, 9B. Begitu ya. Selanjutnya yaitu kita membuat kunci determinasinya. Yang pertama kita tulis 1A, yaitu tadi kan ada ya 1A itu tertera ada terestrial. Kemudian selanjutnya adalah 1B yaitu epifit, terus 1C itu ada air, kemudian 2A ada herba, 2B ada semak, 2C pohon, kemudian 3A di ujung daun, 3B di bawah permukaan daun, 4A sisi, 4B baji bulat telur, 5A strobilus, 5B sorus, 6A oval, 6B lancet, 7A heterospora, 7B homospora, 8A daunnya panjang lebar seperti dasi, 8B susunan daun satu bidang, 9A seperti paku kawat, 9B seperti paku purba. Jika sudah diurutkan seperti ini, kemudian kita baru buat ininya, yaitu 1 ada terestrial. Terestrial ini di bawahnya ada angka berapa, yaitu urutannya ada 2. Kemudian selanjutnya adalah 1B epifit. Nah, di bawah epifit ini ada urutan keberapa, yaitu ada 3. Kemudian 1C, urutannya 1C ini di bawahnya 1C ada 4. Kemudian 2A yaitu herba, di bawahnya 2A ada 5. Kemudian 2B, di bawahnya 2B ini yaitu tidak ada, berarti langsung ditemukan tanamannya yaitu Nephrolepis. Berarti kita langsung tulis spesiesnya yaitu Nephrolepis. Kemudian 2C yaitu kita langsung tulis spesiesnya. Jika sudah cukup itu, maksudnya di bawahnya sudah tidak ada angka lagi, maka langsung ditulis spesiesnya yaitu Alsopila. Kemudian 3A, di bawahnya 3A ada 6. Kemudian 3A, di bawahnya 3A ini sudah cukup, yaitu langsung tanaman yaitu Platycerium. Kemudian 3B, di bawahnya 3B ada 6. Kemudian 4A yaitu ada Equisetum, 4B Marsilea. Kemudian 5A, di bawahnya 5A ada 7. 5B Sorus, yaitu 5B ini ada Adiantum. Kemudian 6A ada Cycloporus. Kemudian 6B, di bawahnya 6B ada 8. Kemudian 7A Selaginella. Kemudian 7B, di bawahnya 7B ada 9. Kemudian 8A yaitu Asplenium nidus dan 8B Dreamoglossum, 9A Lycopodium, 9B Psilotum. Setelah dibuat seperti ini, tahap selanjutnya yaitu kunci determinasinya, yaitu Psilotum tadi
urutkan ada 1A, 2A, 5A, 7B, 9B. Kemudian Selaginella ada 1A, 2A, 5A, 7A, Lycopodium 1A, 2A, 5A, 7B, 9A, Equisetum 1C, 4A, Asplenium nidus 1B, 3B, 6B, 8A. Kemudian Cycloporus ada 1B, 3B, 6A, Marsilea 1C, 4B. Kemudian Adiantum 1A, 2A, 5B. Kemudian Asopila 1A, 2C. Kemudian Platycerium 1B, 3A. Dreamoglossum 1B, 3B, 6B, 8B. Neprolepis 1A, 2B. Nah, untuk menulis urutan kunci determinasinya ini harus urut dari mulai angka terkecil sampai terbesar, yaitu contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah pembahasan dari masing-masing spesies, yaitu ada Psilotum nudum. Memiliki panjang batang 25-35 cm dan daunnya ditempatkan dalam posisi bergantian, berbatang udara dengan batang tegak, memiliki sinangium yang terdapat pada sisi lateral batang. Sinangium disebut juga sporokarpium, merupakan sporanya yang bergabung menjadi satu struktur dan dibungkus oleh daun buah atau karpelum. Tumbuhan paku ini tidak memiliki daun sejati dan hanya berupa mikrofil yang berbentuk sisi. Juga tidak memiliki akar dan hanya memiliki tunas di atas tanah. Nah, Psilotum nudum termasuk ke dalam Homospora, memiliki protalium yang besarnya hanya beberapa sentimeter, berbentuk silinder dan bercabang. Sporagenium mempunyai 3 ruang, yaitu acrygonium kecil dan agak tenggelam. Tidak mempunyai tapetum dan pada permukaan terdapat antheridium yang terdiri atas banyak ruang yang mengeluarkan spermatozoid yang mempunyai banyak bulu cambuk. Tanaman ini mirip paku purba serta memiliki ciri khusus kantong spora yang seperti kantong buah. Kemiripannya yaitu mirip paku purba. Selanjutnya yaitu ada Selaginella. Selaginella merupakan paku tanah, hidup di tempat yang lembab dan menempel di bebatuan. Di Indonesia sendiri, Selaginella mempunyai nama lokal, yaitu cakar ayam, cemara kipas, rumput Solo, paku rane biru, dan lain-lain. Daunnya itu kecil, tunggal pada cabang samping, terdiri dari daun besar yang kerap kali mudah rontok. Kemudian 2 baris terdepan berdaun kecil yang duduknya menempel, bentuk daunnya itu elip. Pada bagian batang yang lebih rendah, kedua macam daun ini hampir atau sama sekali serupa satu sama lain. Sporangia di dalam ketiak daun yang fertil atau sporofil, berdiri sendiri, beruang 1, berkatup 2. 2 macam berturut-turut dengan 1-4 spora besar atau megasporangium, atau dengan spora kecil mikrosporangium. Sporofil lebih besar dari sporangia, terkumpul menjadi bulir terminal persegi 4, kadang-kadang agak pipih, seperti halnya jenis Selaginella lainnya, termasuk jenis paku yang mempunyai strobilus pada organ bagian sisi lateral dan memiliki daun yang berukuran kecil. Pada umumnya ental berwarna hijau, tetapi pada keadaan tertentu, misalnya di tempat yang teduh, warna itu akan berubah menjadi kebiruan. Entalnya berbentuk bulat lonjong, kecil, dan kaku, menggerobol di ujung batang sehingga tampak menutupi batangnya. Karena sifat inilah, Selaginella baik digunakan untuk tanaman hias. Batangnya tegak dan bersisi halus, kadang-kadang mempunyai percabangan yang menyirip, seringkali membentuk belukar yang cukup lebat. Daun-daun subur
daun-daun subur terangkai dalam bentuk strobil yang bentuknya seperti tabung. Daun-daun subur tersebut pendek, melebar, dan tumpul. Tumbuhnya ini dapat digunakan sebagai obat. Selanjutnya adalah Lycopodium aernum. Lycopodium ini merupakan tumbuhan paku yang sering disebut dengan paku kawat atau paku rambat yang memiliki habitat di daerah yang lembab. Spesies ini merupakan spesies dari kelas Lycopodinae, memiliki sporofit yang sudah mempunyai akar, batang, daun, dan hidup terestrial di daerah teduh yang cerah. Batang dan akar bercabang menggarpu, daunnya kecil, tidak mempunyai lamina, tidak bertangkai, dan bertulang satu saja. Tumbuh di tempat bermatahari cerah atau keteduhan yang sedang di lereng tanah yang terjal, tanah bekas lava, padang alang-alang, tepi hutan, hutan yang baru dibuka. Spesies ini merupakan tumbuhan paku terestrial yang hidup di daerah daratan rendah yang tidak ternaungi. Tumbuhan paku ini tumbuh tegak dan memiliki daun seperti jarum yang merata di sepanjang batang cabang. Memiliki akar serabut berwarna coklat yang terdapat di dalam tanah, batang berbentuk bulat berwarna hijau berukuran kecil, cabang tidak beraturan. Bagian pangkal batang lurus tidak bercabang, sedangkan bagian atas batang bercabang banyak dan tidak beraturan. Daun pada tumbuhan paku ini kecil seperti jarum, tidak bertangkai, berwarna hijau muda, dan tersusun mengelilingi batang dalam bentuk yang tidak beraturan. Daun pada bagian batang biasanya berukuran lebih panjang, tersusun lebih jarang, dan kasar dibanding dengan daun yang terdapat pada bagian cabang, tersusun rapat dan bertekstur lembut. Tumbuhan paku ini memiliki dua tipe daun yang dapat dibedakan menjadi jelas, yaitu daun fertil dan daun steril. Daun fertil atau sporofil biasanya terkumpul di ujung batang, merupakan rangkaian yang berbentuk yang disebut strobilus. Tiap sporofit mempunyai satu sporangium yang besar terletak di pangkal daun. Paku ini dapat digunakan sebagai obat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Sifaul Hikmah. Waktu dan tempat saya persilahkan.